Sulawesi Selatan nanti masalah perizinan kapal, Pak Wagub tolong sampaikan. Perizinan yang panjang ini kami akan tingkat. Perintah Presiden kalau bisa 1 jam, kenapa harus berhari-hari? Ya. Ya. Rasakanlah beta pun cinta, rasakanlah beta pun sayang. Beta
Selamat datang kami ucapkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Bapak Edi Prabowo, beserta seluruh rombongan di hasil kuasa pemegang saham PT Desa Putri Prakarsa Utama yang kami hormati Bupati Garut, yang kami hormati para bupati dan wali kota atau yang mewakili, yang kami hormati para anggota Polda Kabupaten Garut, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah BNI 46 Prakarsa Utama sukses menjadi penyuplai benur udang Manamen. Produksi udang Dirjen Sumber Daya Air di Departemen Hulu Hasil Produksi Udang Century berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati, saya berikan sekaligus selamat datang kepada Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia serta Ibu dan rombongan Bapak Edi Prabowo. Kalau beliau ini sudah kayak keluarga bagi kami. Dan termasuk Bapak adalah yang terpanjang di salah satu di Sulawesi Selatan. Ini potensi besar dan kita berterima kasih banyak melalui Bapak Menteri kepada Bapak Jokowi. Kompor ekspor untuk ini sudah bisa direct dari Sulawesi Selatan. Sekarang kontainer kalau mau dikirim dulunya harus transit Surabaya. Ikan mau dikirim, lobster dan sebagainya kita kirim harus transit dan labor ekspornya banyak sekali. Kemudian clearance-nya di Surabaya harus kirim langsung baru ke Eropa, ke Amerika dan ke Asia. Sekarang ini sudah bisa direct dari sini. Memang harusnya begitu ya. Sekarang kita kalau sama-sama langsung di pelabuhan, insya Allah mudah-mudahan ke depan dengan adanya kebijakan-kebijakan. Yang saya hormati Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Sudirman Sulaiman, yang saya hormati Bapak Bupati Baru Bapak Suwardi Saleh, hadir juga di sini Bupati Singai Andi Seto Rudianto Sabang, yang saya hormati anggota DPR RI dari Komisi 5, Saudara Andi Iwan Darmawan Aras. Mohon berdiri Pak. Ini tadi sudah pesan namanya, harus duluan disebut. Saya sebut di tengah-tengah. Tadi mau saya sebut paling belakang. Juga di sini hadir anggota DPR RI Komisi 5, Ibu Edi Prabowo. Jadi gimana jadi menteri nggak diawasi? Bapak bilang menteri nggak diawasi. Saya diawasi sampai tempat tidur Pak. Untung dia di Komisi 5. Kebayang nggak kalau di Komisi 4? Di ruangan rapat dimaki-maki. Yang lima ada satu ruangan yang saya agak sedikit bebas dari beliau. Yang saya hormati Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Bapak Dr. Slamet Subianto. Yang saya hormati Wakil Bupati Wajo Haji Amran S.E. Saya pikir tadi Amran Mahmud. Karena ini bupati yang spesifik, dua nama jadi satu. Maka terpilih ya. Yang saya hormati yang mewakili Bupati Luhut Timur, juga yang mewakili Bupati Pindrang,
Kalau udang bindu mungkin hanya 60 maksimal. Karena udang bindu itu dia ngisinya hanya di permukaan tanah, di dasar air, tidak diisi ruang-ruang kosongnya. Nah ini sekarang kami minta Dirjen Budidaya, kita harus cari terobosan, entah dengan menyilakan, entah dengan bagaimana, supaya udang asli kita ini benar-benar bisa produktif. Gak usah kita bicara ratusan ton, kita bicara dulu. Kalau udang bindu bisa menghasilkan 10 ton, 1 ton menjadi 5 ton, saya pikir ini terobosan besar. Saya yakin, kami yakin, karena saya sudah keliling sejak 5 tahun yang lalu sebagai ketua Komisi 4. Semua litbang kita ini jago-jago. Di pertanian juga punya litbang hebat. Saya ketemu ada padi yang bisa tumbuh di atas batu. Iya, waktu di Aceh, wah ini gimana belinya? Artinya apa? Ini bisa tumbuh di tanah yang paling gersang sekalipun. Tapi sudah diperbanyak belum? Belum Pak. Ini hasil penelitian kami. Ya penelitian kalau nggak ada perbanyakan nggak ada gunanya sebenarnya. Sama juga di KKP. Saya nggak ingin ada penemuan-penemuan hebat yang kita miliki. Kita tidak boleh stop. Kita harus perbanyak. Jadi saya harapkan dengan PT Esa Putri ini mudah-mudahan akan banyak pertumbuhan petambak kemarin barusan di Selat Malaka dan sebelumnya di perairan Sulawesi Utara. Jadi karena mereka sudah menyerahkan diri, ya tidak kita tenggelamkan, kita tarik biar pengadilan yang urus. Kalau mereka lari kejar, kita kejar dan kita tenggelamkan. Kita punya senjata di kapal-kapal kita, jangan khawatir. Tidak usah khawatir dan kami tidak tidur. Kami juga sudah menangkap beberapa hal penyelundupan di sektor kami dan kami sudah lakukan. Jadi KKP tidak tidur, kami akan perkuat terus armada kami dan KKP. Kalau di Sulawesi Selatan nanti masalah perizinan kapal, Pak Wagub tolong sampaikan. Perizinan yang panjang ini kami akan tingkat. Perintah Presiden kalau bisa 1 jam, kenapa harus berhari-hari? Itu cari jalannya sehingga kita bisa menjaga laut kita dengan baik. Yang paling penting adalah yang tidak kalah pentingnya menjaga sustainable, keberlanjutan. Tidak boleh kita melakukan apapun di Indonesia ini hanya untuk hari ini. Karena setelah hari ini kita pasti ada anak kita. Setelah anak kita ada cucu kita. Setelah cucu kita dan terus. Artinya apa? Bisnis ini tidak boleh dijalankan dengan menghabisi. Tapi bagaimana kita pikirkan berkelanjutan. Kami berharap PT Esa Putri Prakarsa Utama menjadi motor di Sulawesi Selatan dalam melakukan budidaya udang. Kami terus memantau dan kami berharap pemerintah bisa menjadi tempat untuk mengadu bagi kita semua, bukan tempat menjadi permasalahan buat kita semua. Saya yakin, saya sangat yakin ini semua bisa kita hadapi. Dari Makassar menuju Baru, lanjut let's talking udang bindu. Mari stakeholder kita bahu-membahu, NKP siap dorong aquaculture lebih maju. Di wilayah Indonesia lainnya, ada yang ingin juga kami hadiri dan kami siap untuk hadir. Kalau swasta sudah terpanggil, APBN itu sudah tidak terlalu perlu lagi. Karena pada prinsipnya sebanyak-banyaknya APBN yang kita miliki tidak akan pernah lebih dari 15% saja peranannya. Tapi APBN adalah trigger. Yang terhormat Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yang terhormat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Sulsel II, Bapak Andi Iwan Darmawan Aros. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, yang kami hormati Bapak Bupati Kabupaten Baru, dan yang terhormat Bapak para Bupati se-Sulawesi Selatan, dan Bapak Ibu undangan yang tidak sempat kami sebut namanya satu persatu. Nama saya Akas Pak, alamat Lawalu, Desa Lawalu. Kegiatan Kegiatan pembudidaya Pak. Oke.
Silakan pertanyaan. Ya, satu kebanggaan dan kesyukuran bagi kami atas terpilihnya Bapak Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Maka kami ingin menyampaikan Pak beberapa hal terkait dengan kelompok-kelompok budidaya kami Pak. Pertama, kelompok budidaya rumput laut itu Pak, kami itu masalahnya kekurangan bibit unggul Pak. Iya, kami sangat langka ini Pak bibit unggul di Kabupaten Baru Pak untuk rumput laut. Yang kedua itu pembudidaya ikan KJA, kerabat jaring apung. Ini pun bibitnya sangat sulit Pak, bahkan sangat langka. Dan yang ketiga, mewakili juga pembudidaya udang faname atau tambak. Di sini banyak sekali kendala Pak, mengenai masalah pakan yang sangat mahal. Jadi kemungkinan bisa ada intervensi dari Pak Menteri nanti ini, bagaimana pakan itu ditekan Pak, supaya tidak mahal. Dan adanya pengembangan pakan mandiri Pak. Karena ini Pak, terus terang kami pelaku pembudidaya ini Pak, sangat-sangat susah di bidang pakan Pak. Yang kedua, mengenai ini banyaknya sungai yang bermuara di Kabupaten Baru Pak. Ini terjadi pendangkalan di muara sungai Pak. Jadi sehingga kualitas air itu tidak bagus untuk pelaku petambak Pak. Ya, itu yang kedua. Ya, ini rehabilitasi sungai Pak, muara sungai. Yang ketiga ini mengenai masalah ada program kemarin Pak dari Kementerian yang namanya LPM UKP. Lembaga permodalan Pak, usaha kelautan dan perikanan. Ini sudah 2 tahun Pak, tidak pernah terrealisasi di Kabupaten Baru. Yang mana saat ini sangat sulit Pak. Sangat memberatkan bagi kami pembudidaya dan pelaku usaha perikanan lainnya Pak. Ya. Dan yang terakhir kami minta ini bagi pelaku pembudidaya Pak, ini adanya eskavator Pak. Ya, supaya Pak Menteri ini membantu petani-petani kami Pak mendatangkan eskavator Pak, supaya tambak-tambak kami itu bisa direhabilitasi sehingga nanti hasilnya akan lebih meningkat. Demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita akan dulu sampai 3 pertanyaan ya. Kalau ada lagi 1 lagi 2 lagi. Ya silakan Pak. Silakan Pak. Ya ada lagi dari Pak. Mungkin yang kembali ketiga yang disuruh dulu. Silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Menteri bersama rombongan, mewakili Komisi 5, Bapak Wakil Gubernur dan Bupati serta seluruh bupati atau wakili. Kami dari Shrimp Club Sulawesi Pak. Shrimp Club. Ya, Shrimp Club ini adalah asosiasi peternak udang maju, menggunakan teknologi maju. Dan anggota kami kurang lebih 100 orang di Sulawesi, 100 perusahaan. Saya Solinaco, kebetulan juga sebagai Kepala Bapeda Sulawesi Tengah, merangkap sebagai perusahaan. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Kepala Bapeda Sulawesi Tengah ya? Ya. Terus Kepala Ketua Shrimp Club di sini? Ya, sebelumnya saya sama. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan kepada Pak Menteri. Yang pertama terkait dengan upaya peningkatan produksi Pak. Ya. Tadi Pak Menteri katakan produksi kita baru 200.000 ton. Dan kita dari pengusaha ingin 2 kali lipat Pak, bahkan lebih. Jadi tentunya kita harus bersama-sama mendorong ini agar bisa mencapai apa yang Bapak harapkan. Paling tidak 2024 Pak, produksi nasional 2 kali lipat daripada yang sekarang. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadi poin penting. Yang pertama adalah bagaimana kita mengurangi ketergantungan kita dari impor. Impor kita untuk induk ini cukup besar. Yang kedua, Impor apa nih Pak? induk udang untuk memproduksi benih. Yang kedua, impor peralatan Pak, kincir, pompa dan sebagainya ini masih impor. Itu juga mempengaruhi kita punya daya saing. Oleh karena itu ke depan kita berharap komponen impor kita tekan, kita perkecil agar daya saing budaya kita bisa kita meningkatkan. Yang kedua Pak, terkait dengan kemudahan dan kerimanan berinvestasi. Kalau kita melihat data kita Pak, kita cukup miris Pak. Kita punya nilai ekor tinggi sekali, 6,6. Artinya untuk memproduksi satu output kita butuh input 6,6. Dibandingkan dengan Thailand cuma 4,5, Vietnam 4,6, dan Filipina 3,7. Ekor ini kan berkaitan dengan yang pertama adalah suku bunga perbankan yang cukup tinggi Pak.
Kita tahu bahwa suku bunga kita 11%. Sementara di negara Asia lainnya hanya 6%, 3%. Ini bagaimana kita bisa selesai? Yang kedua adalah regulasi daerah Pak, yang tadi Bapak sebutkan tentang EP dan sebagainya. Saya berharap para bupati kiranya biarkanlah kita berkembang dulu. Setelah itu baru kita bisa berkontribusi buat daerah. Jadi saya kira kita dorong dulu ini, bagaimana sama-sama kita capai 2 kali lipat, baru kita berpikir bagaimana kontribusi buat daerah. Yang ketiga Pak, terkait dengan daya saing dan keberlanjutan. Nah kalau kita lihat Vietnam Pak, Vietnam itu impor udang. Impor udang itu dia proses lagi, sehingga dia punya devisa udang 4 kali kita. Padahal produksi Vietnam tidak seberapa. Jadi inovasi di hilir itu perlu kita kembangkan, sehingga Indonesia bisa dua-duanya, produksi ditingkatkan, kemudian dia punya inovasi di hilir ditingkatkan. Dengan demikian devisa yang kita harapkan bisa berlipat ganda. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.